Halo guys, jumpa lagi. Hari ini kita akan bahas mengenai saham-saham otomotif dan juga turunannya terkait dengan intensi pemerintah dengan PPNBM 0% mulai 1 Maret selama 9 bulan. Jadi durasi itu cukup lama dan kemungkinan besar akan berdampak cukup signifikan terhadap kenaikan harga saham pada periode 9 bulan tersebut. Kita tahu bahwa PPNBM 10% itu cukup memotong harga secara signifikan. Jadi rata-rata kendaraan itu harganya akan turun sebesar 10% dari harga jual normalnya. Jadi angka yang cukup besar ini mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah penjualannya. Dan pemerintah pun juga sudah memprediksi bahwa akan ada surplus penerimaan 1,44 triliun sehubungan dengan insentif yang diberikan, dan itu dianggap menjadi multiplier effect gitu. Jadi bukan saja yang tersebut berdampak intensitas tersebut berdampak pada saham-saham perusahaan yang berkaitan dengan otomotif dan turunannya, tapi juga secara ekonomi secara nasional gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena begini, ketika ekonomi mulai bergerak dan lebih kencang lagi dari sebelumnya, kita tahu bahwa selama 2020 ini ekonomi sangat tertekan karena daya beli turun. Orang rata-rata menahan pembeliannya, menahan transaksinya. Karena kenapa? Karena prospek ke depan dianggap masih sangat belum menentu gitu, belum ada prospek yang bagus gitu. Dengan intensi ini, multiplier efeknya adalah bahwa belanja masyarakat khususnya golongan menengah ke atas akan mulai tumbuh gitu. Dan itu akan menggulirkan ekonomi secara nasional. Oke, langsung saja kita mulai dari saham-saham yang berkaitan dengan otomotif dan industri mobil. Pertama kita bahas tentang Astra International. Astra International ini sebenarnya secara company, secara holding, sektor otomotif pure-nya itu tidak banyak gitu, karena Astra juga membawai bidang agrikultur, jalan tol, infrastruktur, dan di Astra tersebut sebenarnya hanya ada Daihatsu Mobil, Toyota, dan Isuzu gitu. Juga ada anak perusahaannya yaitu Asa Auto Parts gitu, yang memang sudah go public duluan gitu. Jadi dari situ dampaknya terhadap Astra memang tidak akan cukup besar, tetapi kita mesti perhatikan efek psikologisnya. Setiap orang punya persepsi bahwa Astra itu adalah mobil, Astra itu adalah kendaraan, Astra itu otomotif. Jadi kita tidak bisa menghitung hanya dari kalkulasi angkanya, tapi juga dari persepsi masyarakat bahwa saham Astra tersebut berhubungan dengan otomotif dan industri mobil yang kita tahu saat ini mendapat insentif. Yang kedua, kita bahas tentang Indomobil Sukses Internasional. Indomobil ini memang lebih fokus di industri otomotif, tidak banyak dia berbisnis di sektor-sektor lainnya. Kita tahu bahwa bahkan Indomobil baru saja mengkreat industri minyak pelumas, dan itu artinya memang fokusnya Indomobil ada di kendaraan otomotif gitu. Tetapi kita mesti tahu juga bahwa dia bukanlah pemimpin pasar gitu. Jadi merek yang menonjol dari Indomobil hanya Suzuki, dan baru saja dia memang mengakuisisi Nissan Indonesia gitu. Intinya seperti ini. Walaupun Indomobil itu kecil secara pasar, tetapi karena dia core bisnisnya memang ada di otomotif, dampaknya mungkin setara dengan Astra gitu. Mungkin lebih tinggi sedikit. Yang kedua adalah Selamat Sempurna. Selamat Sempurna ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang spare part kendaraan. Jadi dia bagian-bagian mesin,
fasilitas yang biasanya impor dia bikin. Jadi memang dampaknya juga akan cukup kuat di Selamat Kota ini, walaupun banyak masyarakat yang tidak tahu core bisnisnya SM ini. Yang ketiga adalah Astra Autopark. Astra Autopark ini juga akan signifikan, tetapi kita mesti tahu bahwa bisnis utamanya justru ada di subnya, yaitu sepeda motor gitu. Dan kan ini sepeda motor tidak dapat intensif, justru pasarnya mungkin saja tergerus. Karena kenapa? Orang yang tadinya mau beli sepeda motor karena ada mobil yang lebih murah, otomatis dia akan memikirkan opsi untuk menambah uangnya dan membeli mobil yang saat ini sedang dapat intensif. Yang ketiga adalah Multistrada Masa. Multistrada ini baru aja diakuisisi oleh Michelin ya. Kita tahu bahwa industri ini, perusahaan ini sedang banyak melakukan restrukturisasi, dan kita tahu akhir-akhir ini juga sahamnya sedang menggeliat naik cukup tinggi setelah ditinggalkan oleh Peter Tanuri yang sekarang lebih fokus ke Bali United ya, klub sepak bola Bali United. Intinya seperti ini, bahwa Multistrada punya peluang juga untuk ikut menikmati euforia ini, karena industri ban berhubungan erat dengan industri kendaraan, dan penjualan kendaraan ini bukan hanya sesaat gitu ya. Begitu volume kendaraan itu naik, otomatis orang ganti ban mobil lebih sering, orang servis lebih sering dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah yang terakhir adalah gajah tunggal. Gajah tunggal ini memang secara teknikal dia sudah cukup tinggi karena baru saja dapat investor retail yang cukup tinggi gitu ya. Jadi tetapi masih ada kemungkinan gajah tunggal ini akan naik sahamnya, dan kita tahu secara bisnis gajah tunggal itu head to head langsung dengan Multistrada tadi sekarang. Jadi dua perusahaan ini akan saling mengurangi gitu ya. Kalau gajah tunggal naik, Multistrada pasti akan turun. Multistrada naik, gajah tunggal akan cenderung turun seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan analisa saya. Kita akan lanjutkan dengan analisa secara fundamentalnya, secara angka-angkanya, secara laporan keuangannya, sehingga bisa lebih detail, dan kita akan juga membahas chartnya nanti. Terima kasih sudah mendengarkan analisa saya. Bagi Anda yang mendapatkan clue yang baik dari saya, silahkan subscribe dan like, dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.